Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, fasubhanahu min ilahin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdali khalqihi fi ardihi wa sama'ih, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, fayanbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa bihubbih, wa yuktabu biha bi'inayatillahi ta'ala fi hizbih, wa yasri sirruha wa ta'udu barakatuha alaihi wa ala ahlihi wa awladihi wa asyakhihi wa ashabihi wa ahbabihi wa jama'atihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad, man shalla alayya kulla yawmin 500 marrah lam yaftaqir abada. Al hadis au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatidh wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus guru-guru mulia kita yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Habiban al-Mahbub Habib Syarif As-Segaf, guru kita Ki Haji Fikri Hasbi LCMA, guru kita Ustaz Haji Nasrullah, guru kita Ki Haji Sukran Ghazali, DKM kita Ki Haji Hasbu Marzuki LCMPD, dan juga para guru-guru kita yang lain di Riyadhus Shalihin ini. Mudah-mudahan kita berdoa bersama beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, sehingga terus membimbing dan mengayomi kita bersama. Amin ya rabbal ngalamin. Keluarga besar masyarakat Kereos Selatan, panitia pelaksana Maulidur Rasul Ustaz Haji Ahmad Yani beserta jajaran panitia lainnya, kita berdoa bersama mudah-mudahan sababiyah, jerih payah tenaga waktu pikirannya Allah berikan rahmat banyak kepada seluruh panitia, sehingga Allah tinggikan derajat mereka fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal
alamin. Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa. Malam ini adalah malam mulia. Kenapa? Karena yang kita bicarakan malam hari ini adalah sosok hamba yang termulia. Malam hari ini malam mulia karena kita duduk bersama Bapak dan Ibu di tempat yang mulia, baitun min buyutillah. Malam hari ini menjadi malam yang mulia karena kita masih berada pada bulan yang mulia, Rabiul Awal, la bal Rabiul Anwar, saudara. Karena itu duduk-duduk kita bersama. Ada yang di bawah masjid ini, ada yang di lantai 2, ada yang di samping, semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua di dunia, di kubur dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya tidak akan tuntas membaca tentang siapa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meski mulutnya berbusa sampai lidahnya keluh, tidak akan bisa mengungkap 100% tentang sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan 100%, 1%-nya dari keistimewaan dan keistimewaan yang ada pada pribadi beliau, biar kita berjam-jam, bertahun-tahun tidak akan tuntas 1%-nya dari apa yang ada pada Nabi yang kita peringati maulidnya malam hari ini, saudara. Sebab la ya'rifu qadran nabi illa khaliqun nabi. Tidak akan tahu kedudukan ketinggian Nabi Muhammad kecuali yang menciptakannya. Siapa kita makhluk yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Anda diberikan daripada ilmu hakikat Nabi Muhammad kecuali semetet. Tahu semetet enggak? Apa itu semetet? Segitu dah. Sedikit, saudara. Tapi ngomongin Nabi, tema yang kami harus bahas diberikan oleh panitia dengan judul marilah kita perbanyak bersolawat. Jadi saya ngomongin Nabi pada tema saja, biar kita tidak keluar daripada tema yang ada. Sebelum ngomongin solawat, ngomongin empunya solawat. Kenapa kita mesti bersolawat? Mesti empunya solawat ini yang kita harus bedah dulu, saudara. Nabi, saudara, yang kita maklumi bersama, lahir pada malam Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, kira-kira jam 4 subuh sebelum adzan subuh. Ini semuanya terpilih, saudara. Menjelang subuh itu waktu mustajab.
Wa ayatul lahumul lail. Satu tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia malam hari. Malam mana yang terbesar? Malam di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Waktunya, kenapa waktu jam 3 ke atas mustajab? Sebab waktu itu di mana waktu Nabi besar Muhammad lahir, saudara. Ini menjadi mulia. Buminya dipersiapkan oleh Allah, bumi termulianya bumi, yaitu Makkah. Afdalul biqa fil ardi illa ma dhamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Bumi yang paling mulianya bumi sejagat raya hanya bumi Mekah. Kenapa buminya kudu mulia? Sebab ini manusia yang mau lahir, manusia mulia yang sangat istimewa. Ini Mekah. Kata Imam Hasan Basri, ma min baldatin yustajabu fiha du'a fi 15 mawdi'an illal Makkah. Tidak ada daerah dimanapun daerah sejagat raya Bapak dan Ibu yang mana doa diijabah sama Allah, minta apa saja kecuali bumi Mekah. Ada 15 tempat di mana kita minta sama Allah, mesti Allah kasih, tidak pakai lama. Namanya disebut makanul ijabah, tempat mustajab. Ada 15, hanya Mekah. Kenapa ini? Karena Nabi yang berkah lahir di Mekah. Itu begitu, saudara. Di Mataf, tempat tawaf, minta apa aja Allah kasih. Ada seorang anak muda hidup enggak laku-laku, membujang terus, enggak laku-laku. Orang Kreo sebut jomblo. Apa namanya? Jomblo. Ini enggak boleh bahasa ini dipakai. Sebab ini bahasa kurang sopan. Sekarang diganti bahasanya bukan jomblo tapi tuna asmara. Jangan dicatat. Ada anak muda nggak laku-laku, doa depan Ka'bah di Mataf, di tempat tawaf. Dia doa, ya Allah, saya ini dari dulu belum punya pasangan ya Rabb. Dengan umroh ini, doa depan Ka'bah ini ya Rabb, saya pengen sepulang dari umroh ini ya Rabb, saya pengen tiap hari hidup saya dikelilingi wanita-wanita ya Allah. Baru juga sebulan pulang umroh jadi tukang sayur keliling. Iya, biar kata ibu-ibu juga wanita. Orang mintanya dikelilingi wanita. Manjur. Ada orang di depan Ka'bah, dia doa karena merasa hidupnya terhina, capek. Maka saat umroh dia doa di Mataf, tempat tawaf, ya Allah, ya Rabbi, saya pegel dihina-hina orang. Sepulang dari umroh ini ya Rabb, saya pengen siapapun dia orangnya, kalau sama saya kudu nunduk ya Rabb.
bener aja baru sebulan jadi tukang cukur. Biar kata guru kita Yai Fikri kalau mau dicukur kudu nunduk. Biar kata Habib Syarif kudu nunduk, miring kudu nurut. Bener nggak? Emang begitu. Doa di tempat tawaf manjur. Ada juga orang doa di tempat tawaf, ya Allah, ya Rabbi, saya capek dengan saya kurang punya duit, keliling-keliling kemana-mana ini pegel, saya pengen ya Rabb di rumah saja, nggak kemana-mana, goyang-goyang kaki, tapi dapat duit, jadi tukang jahit, nggak pergi kemana-mana, di rumah aja. Kakinya digoyang-goyang, dapat duit. Saking manjurnya doa di mataf, di tempat tawaf. Ada 15 ini. Ini disediakan bumi Mekah untuk lahir manusia mulia, saudara. Itulah Rasulullah. Maka baca tasbih sekali di Mekah sama dengan 100.000 kali di Kreo, saudara. Baca kulhu sekali di Mekah sama dengan 100.000 kali di kampung kita, saudara. Saking agungnya Mekah. Dipersiapkan buminya oleh Allah. Apanya aja kalau ngomong Mekah udah paling tingginya, saudara. Tanah boleh diintip tuh di Google. Termahalnya tanah di Mekah. Semeter tuh tanah dekat Masjidil Haram tuh, dekat situ 900 juta semeter. Wis orang Kreo punya 2 meter aja cukup dah buat modal dagang bahan. Iya kan? Iya mahal, rada jauh dikit 600 juta semeter. Mekah. Apa tanah kita bawa dulu ke Mekah. Entar ambil 2 meter di sono. Begitu, saudara. Bumi termulianya bumi Mekah. Kecuali Madinah yang ditempeli jasad Rasulullah. Itulah paling mulianya bumi sejagat raya. Ini Nabi. Nabi mulia, saudara. Karena judul kita ini salawat, jadi saya harus membicarakan salawat aja. Tidak lebih dari ini karena yang diminta judulnya ini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, bicara salawat, perhatikan ayat yang di surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saya mau bahas tengah-tengahnya dulu. Tengah-tengahnya. 'Alan nabi, awalannya nanti. Kenapa Al-Quran itu menulis tidak innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Muhammad. Padahal nabi di situ adalah Nabi Muhammad. 1. 2. Kenapa Allah tidak menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala rasul. Padahal Nabi Muhammad itu rasul juga. Kenapa tidak menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna alal habib. Padahal
Nabi Muhammad itu Habibullah gelarnya. Di atas Nabi Ibrahim Khalilullah, lebih di atas daripada Nabi Musa Kalimullah, Nabi Habibullah. Ada apa ini? Saudara, sudah menjadi iradat Allah sejak zaman azali. Sebelum mencipta bumi, langit, apalagi Nabi Adam alaihi salam, Allah cipta dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut Nur Muhammad. Maka Nabi kita, saudara, menjadi Nabi itu sebelum Adam dicipta. Di dalam hadis yang sahih, Imam Tirmidzi riwayatkan. Begitu juga Al-Imam Abdul Razzaq di dalam kitab Musannafnya. Ini Nabi ditanya, mata wajabat lakan nubuwah, kapan engkau jadi nabi? Nabi kita nih ditanya, sejak kapan engkau menjadi nabi? Di dalam Tirmidzi Nabi jawab, kuntu nabiyan wa Adam lamun jadilun bainal ma'i wattin. Kepada sahabatnya namanya Jabir bin Abdullah. Sahabat yang luar biasa ini Jabir bin Abdullah. 1540 hadis disampaikan kepada umat. Salah satunya hadis ini tentang solawat, kita mau bedah. Ya Rasulullah, kapan kau jadi nabi? Jawab kanjeng Nabi, kuntu nabiyan wa Adam lamun jadilun bainal ma'i wattin. Dalam riwayat yang lain, kuntu nabiyan wa Adam lamun jadilun bainar ruhi wal jasad. Dalam riwayat yang lain tidak pakai lam, kuntu nabiyan wa Adam munjadilun fi tinatih. Aku sudah menjadi nabi sementara Adam belum diracik apa-apa. Nabi Adam dicipta belum, tapi Nabi sudah diturunkan SK menjadi nabi sebelum Adam dicipta. Tapi pelantikannya belakangan. SK-nya duluan. SK-nya duluan. Pelantikannya belakangan. Maka kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi sebelum Adam dicipta. Apalagi kita-kita belum ada apa-apa udah jadi nabi. Maka Allah, saudara, baca solawat sama siapa? Sama Nabi dari sejak zaman jadi nabinya. Sebelum Adam dicipta, Allah malaikatnya bersolawat sama Nabi sejak zaman dahulu kala. Sebelum Adam dicipta, bumi ada, Allah sudah bersolawat sama Nabi. Makanya bahasa Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala rasul. Enggak, ala nabi. Ini luar biasa ayat ini, saudara. Sejak dahulu kala
Allah sudah bersolawat sama Nabi sebelum Nabi ini diangkat menjadi Rasul. Makanya di dalam maulid qiyam kita, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi dulu, baru ya Rasul, baru ya Habib. Kenapa tuh ulama nyusunnya kayak begitu? Pokoknya gue mau ikutin temen gue juga begono bacanya. Itu bukan sembarangan. Kenapa ya Nabi ya Nabi? Sebab jadi nabinya sebelum Adam dicipta. Lebih dulu. Kuntu nabiyan. Aku Jabir sudah menjadi nabi. Wa Adam, sementara Adam lamun jadilun bainal ma'i wattin, masih antara tanah dan air, baru mau diracik, belum dicipta, belum jadi orang, sudah jadi nabi. Maka Allah berbicara tema kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, bukan ala rasul, bukan alal habib. Sedahulu kala Allah muliakan ini nabi, mahallu nazarillah, tempat dipandang oleh Allah, itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para nabi-nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa dipesan betul untuk membela Nabi Muhammad bila ada lahir di zamannya. Ini kebesaran Nabi. Bisa dilihat dalam surat Ali Imran. Allah nyatakan, wa idh akhadallahu misaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maknanya saudara, semua nabi, kalau Allah bilang nabiyin, bentuknya jamak mudzakkar salim, semua nabi, 124.000 orang nabi, semuanya tidak lepas. Allah bilang, ku berikan kepadamu kitab dan hukum yang terkandung dalam kitab itu. Kemudian datang seorang rasul, yakni Nabi Muhammad di zamanmu, kamu mesti beriman, kamu mesti bela Nabi Muhammad. Bagaimana? Kemudian mereka menjawab, siap, kami bela Nabi Muhammad. Nabinya belum lahir, sudah digadang-gadang oleh para nabi-nabi sebelumnya. Ini kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatan Nabi. Makanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kenapa tidak 'ala rasul? Sebab jadi rasulnya Nabi Muhammad umur 40 tahun. Udah lahir. Kalau 'ala rasul, solawatnya Allah baru. Tapi solawatnya Allah sama Nabi dari zaman Ruh Muhammad, Nur Muhammad, Allah sudah bersolawat. Maka pribadi Nabi, pribadi rahmah. Rahmah kepada semuanya. Ini ala Nabi. Kenapa tidak ala Muhammad?
supaya mengerti adab-adab kita sama Nabi. Kehebatan Nabi sama Allah tidak disebutkan namanya. Selalu penghormatan. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya Yahya, khudhil kitab biquwwah. Ya Musa, ya Isa. Tapi ama Nabi tidak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Muhammad. Tidak. Ala Nabi. Supaya kita mengerti tentang adab. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan Anda sebut Nabi Muhammad dengan namanya saja, jangan. Kita kudu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kenapa? Karena mengambil daripada alan Nabi. Bagaimana dengan hadis la tusayyiduni fis shalah? Jangan baca sayyidina kalau sholat. Ini oleh para pakar-pakar hadis dicek semuanya. Ini namanya hadis maudhu', hadis palsu, mengarang-arang. Tidak ada dalam bahasa Arab. La tusayyiduni fis shalah. Tidak ada hadis begitu. Banyak hadis palsu. Di Bandung ada hadis palsu. Nikmatul udud ba'dad dahar. Hadis palsu. Hadis palsu. Saudara, enggak ada la tusayyiduni. Andai ada, enggak mungkin Nabi ngomong salah. Enggak ada bahasa Arab sada yasidu. Tidak ada. Dalam bahasa Arab yang ada sada yasudu sudadan fahuwa sayyidun, baru benar. Kalau mau benar la tusawwidun. Begitu. Maka ulama cek hadis. Dalam berbagai kitab Sayyidi Syekh Abdul Karim Al-Matari jelaskan. Wa amma hadisu la tusayyiduni fi shalah fabatilun maudhu'un la aslala. Tidak ada. Itu begitu. Maka Allah kata alan nabi. Alan nabi. Kenapa tidak alal habib? Sebab Nabi tahu dirinya gelarnya Habibullah di usia 52 tahun. Saat Nabi Isra Mi'raj. Disitulah Nabi dapat gelar Habibullah. Ana Habibullah. Fal musalli alayya habibi. Faman arada an yakuna habiban falyusalli alal habib. Aku itu kekasih Allah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, dia kekasih Allah. Maka siapa yang pengen kekasihku, maka siapa yang pengen dicintai Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, itu berbicara solawat, Allah pakai ismudzat. Innallaha. Kalau di ayat yang lain nih, huwaladzi yusolli, pakai huwa, ismud dhamir. Tapi di sini enggak pakai huwa. Di ayat yang lain, huwaladzi yusolli alaikum wa malaikat. Huwa. Tapi di sini disebut namanya. Innallah ismudzat. Saking apanya ini? Li'idhamil musalla alaih. Karena agung dan tingginya Nabi yang kita kudu solawati ini, saudara.
Di samping itu dikasih inna. Ini kan orang Kareo ngaji nahu. Ada inna. Inna itu huruf taukid. Li taukidi madmunil jumlah. Kalau kita ngomong Zaidun qaimun, Zaid berdiri, itu paham bahwa Zaid berdiri. Tapi kalau dikasih inna, inna benar-benar. Itu maknanya untuk mengagungkan Nabi yang kita kudu sholawati, saudara. Innallaha ismudzat, tidak innahu, sesungguhnya dia Allah. Enggak. Allah, biar kita faham, Tuhan yang nyuruh kita bersolawat itu Allah. Wa malaikatahu, malaikat Allah. Malaikat tuh banyak, saudara. Malaikat Allah ini banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Tafsir Munir jilid 1 itu menjelaskan jumlah manusia di muka bumi ini hanya 10% dari jumlah jin yang ada di bumi. Jin sama manusia banyakkan jin. 10% manusia. Jin keseluruhannya 10% dibanding binatang melata yang di bumi. Banyakan itu binatang melata. Binatang melata di bumi jumlahnya 10% dibanding binatang yang terbang. Binatang yang terbang jumlahnya 10% dibanding binatang yang ada di laut. Binatang yang di laut 10% dibanding malaikat yang ada di bumi. Manusia baru 0, sekian persen dibanding malaikat di bumi. Malaikat di bumi 10% dibanding malaikat yang di langit 1. Malaikat langit 1 10% dibanding langit kedua. Begitu seterusnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak akan tahu jumlah berapa percisnya malaikat kecuali Allah yang mencipta. Itu malaikat seluruhnya. Tiada malaikat yang tidak bersolawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tapi saudara, dari sekian banyak malaikat yang bersolawat, yang paling banyak baca solawatnya malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril lah yang layak untuk banyak ketemu sama Nabi Muhammad. Karena banyak baca solawatnya sama Nabi. Itu begitu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yusalluna, bentuknya fi'il mudhari. Maknanya zaman hal wal istiqbal. Sekarang sejak dicipta sampai nanti tiada henti Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saudara? Saking agungnya ini Nabi, luar biasa saudara. Maka malaikat Jibril menjadi luar biasa karena banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Adat kebiasaan Allah saudara, kalau mau nyuruh, nyuruh aja, enggak pakai taukid. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Enggak ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu alinea baru. Ya ayyuhalladzina amanu kata pertama,
dalam berbagai ayat. Tidak pada ayat solawat, saudara. Adanya di tengah. Diawali dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru muncul ya ayyuhalladzina amanu di tengah. Yang lain ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ya ayyuhalladzina amanu di awal. Kenapa? Saking agungnya musalla alaih, saking agungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiada yang sama, apanya aja dengan Nabi nggak ada yang sama. Keringat kita dengan keringat Nabi beda. Kotoran kita dengan kotoran Nabi beda. Beda semuanya. Beda. Apanya aja beda. Maka Allah tegaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka baru kita disuruh oleh Allah. Biar kita tahu. Ulama suka sebut Imam Yusuf An-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Darain. Allah nyuruh kita puasa, Allah tak puasa. Allah nyuruh kita sholat, Allah tak sholat. Allah nyuruh kita haji, Allah tak haji. Allah nyuruh kita zakat, Allah tak zakat. Tapi Allah nyuruh kita sholawat sama Nabi. Allah proklamirkan dulu. Allah bersolawat juga para malaikatnya. Kenapa malaikat ini menjadi makhluk terdekat dengan Allah? Karena dia paling banyak sholawatnya sama Nabi. Maka innallaha wa malaikatahu, siapa yang paling dekat, paling banyak sholawatnya, maka dia paling didekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi. Coba perhatikan ayat ini saudara. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak menyatakan ya ayyuhalladzina aslamu, enggak ada. Wahai muslim, enggak ada tuh. Ayatnya enggak ada. Ya ayyuhalladzina aslamu sallu, enggak ada. Enggak ada. Yang ada ya ayyuhalladzina amanu. Ada apa? Kenapa bukan muslimnya? Sebab saudara, Allah tahu banyak muslim kurang doyan nama solawat. Banyak muslim enggak doyan yang disebut oleh panitia kita. Marilah, ini yang disuruh ya ayyuhalladzina amanu. Muslim enggak? Karena muslim kurang doyan baca solawat. Yang disuruh solawat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang memiliki ikatan keimanan kepada Nabi Muhammad dengan keimanan yang kuat, baru sallu. Kalau muslim doang tak bisa. Berat baca solawat, muslim berat. Yang tidak berat baca solawat ya ayyuhalladzina amanu. Sementara saudara, iman ini ada 5. Maka solawat itu banyak macamnya. Iman tuh ada 5. Ada iman taklid, ada iman ma'rifat, ada iman hak ainul yakin, ada iman hakul yakin, ada iman maqamul fana. Iman ada iman taklid, iman ma'rifat atau iman ilmul yakin, ada iman ainul yakin, ada iman hakul yakin, ada iman maqamul fana. Yang penting punya iman.
Ini bakal berbeda lanjutannya. Asal punya iman dikhitabi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman dengan berbagai tingkatan keimanan. Di kelas mana aja? Sallu. Sallu. Kalau kata orang Kreo, muridnya guru Jamhuri yang banyak ngaji nahu, sholat ini namanya sulasi mazid. Pertama bab kedua disebutnya binanya taksir. Kalau disebut sholat disebutnya tawafa, banyak tawaf. Taksir tuh banyak. Kalau disebut solu, maknanya ayo bersolawat. Bukan. Namanya tidak mengerti lugat. Solu banyak-banyak bersolawat. Itu gara-gara tasdid. Begitu saudara. Solu banyak-banyak bersolawat. Maka tingkatan keimanan ini berbeda saudara. Ada orang tingkatnya udah atas, maka solawatnya beda. Yang udah atas, kalau sekolah namanya SMA atas, itu paling dikit sehari 10.000. Paling dikit sehari 10.000. Itu namanya SMA kalau sekolah. Sallu. Yang kedua ada SMP. Menengah. Bila baca solawat, sallu paling dikit 1.000 dalam sehari. 1.000. Itu baru disebut sallu. Ada 3 tingkat SD. Bila sehari 300 dalam sehari kita baca sholawat ama Nabi. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kita yang hadir nih, kira-kira SMA, SMP apa SD? PAUD. Kita ukur di sallu. Sallu. Bina'uhu litaksir. Ini maknanya banyak-banyak. Begitu saudara. Maka baca solawat itu saudara perintah Allah. Kalau Allah sudah perintahkan, jangan ditanya manfaatnya apa. Jangan. Untuk apa kita sallu? Untuk apa kita baca solawat sama ini Nabi yang maulidnya diperingati di Riyadhus Shalihin ini saudara. Biar kita faham. Untuk menuju sallu dan manfaat apa yang kita dapat dari solawat saudara. Begini. Ada orang kaya raya di Kreo. Kaya raya. Dermawan. Kaya dermawan. Moga bapak-bapak yang hadir ibu-ibu ini semuanya kaya raya dan dermawan. Amin ya rabbal alamin. Sebab pelit adalah akhlak buruk yang tidak boleh ada pada kita. Dari mana kita tahu pelit akhlak buruk? Orang pelit sama temennya yang pelit kira-kira demen apa gedek? Orang pelit
sama temennya yang pelit, kira-kira demen apa gedek? Sesama orang pelit aja gedek, apalagi yang kagak pelit, bener gak? Tuh begitu saudara. Ada orang kaya raya dermawan bilang begini sama kita, wahai orang Kerio Selatan, siapa yang datang ke rumah saya, kata si kaya, bawa beras seliter, nanti saya bakal kasih 10 liter. Kata yang kaya, siapa orang Kerio bawa beras 1 liter ke rumah saya pagi, maka saya kasih langsung 10 liter. Siapa yang bawa 10 liter, saya kasih 100. Orang pada berduyun-duyun, pada bawa beras seliter, ada yang 2 liter, ada yang 3 liter. Cuman ada orang duduk aja di pojok, bengong aja, enggak tertarik dengan begitu tuh. Ini yang udah nganterin seliter dapat 10 liter, pulang bawa lagi seliter dapat 10 liter. Ada orang duduk di pojok bengong aja, enggak tertarik, berbondong-bondong begitu tuh. Kalau menurut orang Riyadhus Shalihin, namanya orang apa yang model begitu tuh? Halo, namanya orang apa? Halo. Ada orang berduyun-duyun datang tuh ke rumah orang kaya. Siapa yang datang ke rumah saya bawa beras seliter, saya kasih 10 liter. Orang pada berduyun-duyun bawa beras. Cuman ada orang atuh duduk, enggak tertarik, diem aja. Orang pada bawa dapat banyak, dia diem aja. Ini orang model begini, orang apa namanya? Orang apa? Orang apa? Orang bego. Orang bego. Kenapa bego? Enggak tertarik. Ini Nabi bilang di rumah Abu Dzar Al-Ghifari, kira-kira 600 meter dari Masjid Nabawi, ada rumah Abu Dzar Al-Ghifari, dibikin masjid namanya Masjid As-Sajdah. Moga bapak dan ibu Allah takdirin ziarah ke Madinah, jangan enggak sholat di Masjid As-Sajdah. Ada 32 masjid bersejarah di Madinah. Salah satunya Masjid As-Sajdah, 600 meter dari Masjid Nabawi. Biasanya orang sini pintu 15 ke sono berarti itu. Begitu. Ada apa? Nabi nyengir-nyengir sujud syukur, maka dinamakan rumah itu rumah sujud, masjid sujud. Ditanya Nabi, kenapa engkau senyum-senyum? Kata Nabi, barusan Jibril datang kasih kabar untuk umat saya. Apaan kabarnya? Man shalla alaika min ummatika marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa umat bawa beras 1 liter, Allah kasih 10 liter. Siapa umat baca sholawat sama Nabi sekali, Allah balas sholawat 10 kali. Siapa umat baca 10, Allah kasih 100. Siapa yang baca 100, Allah kasih 1000. Saya demen. Umat saya ini kurang ama ibadah. Kurang, tahajud juga kurang. Bangun sih bangun kalau lagi dagangan menurun, baru pengen tahajud. Kalau lagi stabil mah ngorok mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah.
Umat model begini namanya umat kagetan. Jadi di pesawat itu kalau sudah dibilang sama awak kabin, saudara-saudara ini cuaca lagi buruk, baru doa. Begitu. Kalau tenang, nyantai aja. Ini tipikal begini nih. Anda benar. Innal insana khuliqa halu'a. Fa idza massahu syarru manu'ah. Wa idza massahu syarru jazu'ah. Wa idza massahul khairu manu'ah. Illal musalli. Saudara, kita ditawari kalau baca sholawat sama Nabi sekali, Allah balas 10 kali. Sholat kita apa yang mau dicari? Enggak ada. Bisa diterima, bisa enggak. Puasa kita bisa diterima, bisa enggak. Tapi kalau baca sholawat sama Nabi, pasti diterima. Hatta dari orang kafir, masih diterima oleh Allah. Hatta riya, masih diterima oleh Allah. Sholawat. Ibadah yang lain, a'maluna bainal qabuli war raddi illa sholata ala nabi Muhammadi. Enggak bisa. Amalan kita bisa diterima, bisa enggak. Kecuali baca sholawat sama Nabi. Maka saudara, kita kudu banyak baca sholawat sama Nabi. Untuk apa? Untuk mengadakan hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedikit saya mau dongeng. Semua pohon yang ada di jagat raya ini bacanya tasbih. Wa im min syai'in illa wa yusabbihu bihamdi. Semua pohon-pohonan bacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Pohon-pohonan, pohon apa saja. Kecuali satu pohon. Namanya pohon kelapa. Pohon kelapa. Bapak Ibu yang mulia, itu pohon kelapa yang dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bacanya sholawat. Satu-satunya pohon yang sejagat raya bacanya sholawat adalah pohon kelapa. Maka lihat kelapa ini menjadi simbol pramuka, saudara. Kelapa ini di gunung hidup. Hidup nggak di gunung? Hidup nggak? Hidup. Di laut hidup. Di gunung hidup. Di laut hidup. Dan apanya saja bermanfaat. Apanya aja bermanfaat. Baloknya bermanfaat buat balok rumah. Belakangan aja orang Karyau pakai baja ringan. Kalau balok baja berat. Berat di ongkos juga mahal. Apalagi kelapanya udah tua. Daunnya manfaat buat ketupat. Lidinya manfaat buat sapu. Batoknya manfaat. Lihat orang-orang Madura bikin sate pakai batok kelapa yang paling cakep. Airnya manfaat jadi nata koko. Apanya aja manfaat. Kelapa ampe di Betawi akar kelapa manfaat dimakan. Bener enggak? Begitu. Maka gara-gara baca sholawat itu kelapa di gunung hidup, di laut hidup. Dan ada satu bagian yang kita enggak mengerti sampai detik ini, itulah di kelapa. Ini saya mau bagi duit, saya punya duit kayaknya.
lumayan lah, moga laku. Tahu kelapa enggak? Tahu kelapa enggak? Duluan air, duluan batok. Anak kadroh, sini. Ini siapa ini? Yang mau ini? Moga laku ini? Enggak ada ini. Duluan air, duluan batok. Duluan air, air kagak ada tempatnya, ambak-ambakan. Enggak ada tempatnya. Duluan air, duluan batok. Air apa batok? Batok rapet begitu, airnya masuknya bagaimana? Hah? Lo air nggak ada tempatnya, masuknya gimana? PR dah. Hah? Kekuasaan Allah. A duluan air, B duluan batok, C kekuasaan Allah nggak ada. Udah dikasih gampang. A, B doang. Ya kagak laku duit saya. Ntar saya biar laku dah. Nabi ya ibu di atas. Yang bapak-bapak aja di atas. Ya nggak bisa jawab juga. Hah? Duluan air nggak ada tempatnya. Ambak-ambakan. Saya mau ganti biar duit saya laku. Nabi kita ini punya bapak namanya Abdullah. Punya ibu namanya Aminah. Namanya Aminah. Aminah punya ibu namanya siapa? Lah neneknya Nabi. Sini. Ya Allah, moga-moga laku duit saya ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Atika. Salah. Sini. Ya Allah, biar laku duit saya. Jangan didoain buruk apa? Bakal dibagi duit nanti kalau dapat. Bismillah Fatimah bintu Amr. Salah. Sini. Kan udah googling boleh. Sini. Googling jangan sampai salah, udah googling juga. Sini. Lumayan. Sini. Namanya siapa? Nama saya Bukan. Barroh binti Ibnu Uza. Mau saya bener ini. Namanya aja deh. Ibunya bapaknya gak perlu. Siapa namanya tadi? Barroh. Oh ya udah gitu aja dah. Gitu. Biar laku duit saya. Kita kudu tahu bapaknya Nabi namanya Abdullah, ibunya Nabi namanya Aminah. Yang tadi itu neneknya Nabi dari bapak tuh, anak muda tuh. Salah dia. Itu bapaknya Nabi namanya Abdullah, punya kakek namanya Abdul Muthalib. Muthalib punya bini namanya Fatimah bintu Amr tadi tuh. Yang ditanya tuh ibunya Aminah. Aminah punya ibu namanya Baroh, punya bapak namanya Wahab. Kita ini Jamal Mirdad, istrinya Lydia Kondor, anaknya Naysila Mirdad. Itu tahu, masa Nabi nggak tahu?
maka kudu banyak baca sholawat biar kita tahu. Itu begitu maksudnya. Ini pohon kelapa ini pohon ajaib. Di Betawi menjadi simbol. Kalau bangun rumah atasnya dikasih kelapa, bener nggak? Tuh begitu. Ini apa? Syirik? Kagak. Namanya tawassul. Doa orang dulu nggak ngerti, doa bahasa Arab kagak ngerti. Baca alif-alif aja, babalu buta, baru ngapalin itu mulu ikroknya. Digeplak lagi sama abahnya, susah, enggak ngerti doa bahasa Arab, maka doanya pakai simbol. Ya Allah ya Rabbi, yang punya rumah ini moga nasibnya kayak pohon kelapa, di mana aja usahanya hidup, penghuninya semua manfaat, suaminya manfaat, istrinya bermanfaat, anak keturunannya bermanfaat. Orang doa begitu syirik enggak? Nah, kagak. Namanya tawassul. Begitu. Doa enggak pakai bahasa tapi pakai simbol. Kalau orang hajatan pakai sapu dikasih cabe. Masih ada enggak begitu tuh? Oh masih ada. Itu apa namanya? Doa tawassul. Tawassul, enggak bisa doa bahasa Arab mah. Doanya begitu. Ya Allah, tolong hari ini dikasih panas, kayak panas cabe. Makanya koyo yang paling panas koyo. Doa. Orang dulu di Lio bikin batu bata, waktu dibakar kasih cabe lagi. Buat apa? Pojok-pojoknya doa. Ya Allah, saya lagi bakar batu bata biar mateng menjadi merah kayak merah. Enggak salah. Itu namanya doa tawassul yang nyuruh Allah juga dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Allah yang nyuruh. Karena kita nggak ngerti, ini bid'ah aja ngertinya. Begitu repot kita. Maka baca sholawat ini saudara, kita yang banyak. Biar kita tidak ngalamin susah. Sebab Nabi ini nyelamatin. Orang yang baca sholawat banyak enggak ngalamin susah seumur-umur. Insya saya sedikit cerita. Bagaimana salafus soleh mendekat kepada Nabi ini saudara. Dengan pintu sholawat. Al-Bayyumi, ulama besar Mesir. Kalau lagi malas baca sholawat, lagi malas, lagi bete. Paling dikit sehari 100.000 kali. Lagi bete. Kayaknya kita semangatnya aja ora dapet. Itu yang doanya kita baca. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farijalal muslimin. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna. Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Bin Tahir udah menjadi marga bin Tahir. Ini kalau lagi malas baca sholawat, sehari lagi malesnya 25.000 kali. Lagi malesnya. Tuh yang punya doa ya Arhamar Rahim ya Arhamar Rahimin. Kalau lagi males 25.000 kali. Lagi males. Maka kita saudara di dalam peringatan Maulid ini untuk supaya kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kudu memperbanyak baca sholawat. Satu, perintah Allah
ya ayyuhalladzina amanu shollu, ini perintah Allah. Yang kedua sebagai syukur. Syukur. Allah bilang dalam hadis qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata alaika min yadi. Hambaku, kau belum bersyukur kepadaku sebelum kau berterima kasih kepada orang yang kau dapat nikmat melalui tangan dia. Kita mendapatkan hidayah Islamiyah melalui Rasulullah. Maka kita baca sholawat ini sebagai terima kasih sama Nabi. Allah utus Nabi sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih. Yang kalau kita datang ke Madinah enggak cukup, maka cara berterima kasihnya dibimbing. Nih bahasanya saudara, supaya kita bisa pahami karena judulnya kemari, biar kita tahu Nabi ini tingginya sholawat. Coba perhatiin. Hadisnya sahih. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Wahai orang yang punya ikatan iman kepada Nabi Muhammad, ayo pada baca sholawat. Sahabat nanya, Anas bin Malik, ya sayyidi ya Rasulullah, kaifa nusolli alaik. Nabi, bagaimana cara saya baca sholawat sama Nabi, bagaimana? Itu nanya tuh sama Nabi. Nabi ini Allah suruh kita umatmu kudu baca sholawat sama engkau. Saya enggak tahu bagaimana cara baca sholawatnya. Apa jawab Nabi? Perhatikan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi, ente baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang kita perhatiin maknanya. Apa maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Biar kita faham. Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Ini terjemahannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Coba perhatiin. Kita disuruh baca solawat sama Nabi. Kita nyuruh Allah. Kan yang nyuruh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman di Kriau Selatan. Sallu. Kata Allah nih. Ayo pada baca solawat sama Nabi. Lalu diwakili oleh sahabat nanya sama Nabi. Gimana bacaannya? Allahumma salli ala Muhammad. Bahasa tata sopannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa maknanya? Ya Allah, kau saja yang baca solawat sama Nabi Muhammad. Coba nyuruh, disuruh, nyuruh lagi. Nyuruh, disuruh, nyuruh. Disuruh, nyuruh. Kan disuruh kita sallu. Kita nyuruh Allah. Ya Allah, kau saja yang bersolawat. Ada apa ini? Inilah kemudian pengurus masjid kita mengangkat judul ini, saudara. Oleh karena ketinggian Nabi Muhammad ini kita enggak tahu. Kita enggak bisa. Ana usolli ala si Muhammad. Aku bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini kurang adab dia. Kurang adab. Kalau begitu tuh. Lihat tuh pengurus-pengurus masjid atau MC-MC. Mari selanjutnya solawat dan salam. Kita sampaikan. Kita. Nabinya aja gak ngajarin kita.
Allah. Begitu kalau dia ngaji. Kita sampaikan. Enggak ada kita. Salawat dan salam Allah sampaikan. Bukan kita. Ni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Ada apa? Sebab yang tahu kedudukan keluhuran Nabi Muhammad hanya Allah. Maka ya Rob, kalau ngomongin solawat sama Nabi Muhammad, saya kurang ngerti sama Nabi Muhammad. Mauludan aja ngartinya ada beseknya apa kagak. Itu doang. Saya orang ngerti sama Nabi Muhammad. Bagaimana kehidupannya, akhlaknya bagaimana, mukjizatnya berapa jumlahnya. Ora paham tentang ketinggian Nabi Muhammad. Kalau saya bersolawat, saya tidak ngerti. Yang ngerti Nabi Muhammad engkau. Karena engkau yang menciptakan. Ya Allah, saya serahkan lagi sebagai hamba-Mu yang kagak ngerti Nabi Muhammad. Yang ngerti Nabi Muhammad engkau saja. Maka ya Allah, kejujuran saya enggak paham sama Nabi mulia ini. Jadi kau saja yang paham. Kau yang baca solawat sama Nabi Muhammad. Begitu sudah. Kenapa? Karena kita enggak ngerti sama Nabi. Tahu apa kita tentang Nabi? Nabi ini kelebihannya Masya Allah. Tidak ada batas. Maka saudara-saudara sekalian, maka kita disebut bacaan solawat ada sallallahu ala Muhammad. Maknanya kau saja Allah yang bersolawat. Dampak besarnya kehidupan kita banyak rezeki. Dari mana? Ini solawat ini 10 saudara. Kebutuhan kita lebih dari itu. Dari mulai kecil, gede, sampai dikubur. Ini tahapan ini sampai di padang mahsyar, sampai di sirat. Ini 10 tahapan. Dan kita kudu baca solawat ini. Biar kita enggak boleh putus hubungan dengan Nabi Muhammad saudara. Berat nih Riyadus Shalihin lampunya nyala. Karena ada hubungan dengan dengan Muara Karang. Ada PLTU, masang meteran nyala. Biar kata nih jauh di Kreo Selatan. Korea apa Kreo sih? Oh Korea. Muara Karang Jakarta Utara. Nyala. Ada sambungan. Biar kata kita di Muara Angke. Enggak masang meteran, gelap rumah kita saudara, gelap. Bener enggak? Bener enggak? Biar kita di Kreo jauh dari Madinah. Jauh dari Madinah. Asal kita rajin baca solawat, masang meteran. Biar nyala hidup kita. Biar terang pikiran kita. Biar kita adanya di Mekah. Lahir di Mekah, gede di Mekah, ampe mati di Mekah kayak Abu Jahal, orang masang meteran, gelap. Maka ini solawat nih biar kita ada hubungan dengan Nabi saudara. Maka dengan kita maulid nih banyak kita baca solawat sama Nabi. Minimal 100 habis sholat, jadi sehari 500. Jadi kata Nabi man sholla alayya kulla yaum khamsami'ati marrah lam yaftakir abadan. Siapa yang baca solawat kepadaku sabanari 500. Wis kita mau demen kredit, di kredit aja bis dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100. Lam yaftakir abadan, orang ngalamin susah seumur-umur. Kalau saudara tahu Mbah Khalil Bangkalan, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Lihat itu orang-orang Madura yang di Jakarta. Dagangnya cuman barang rongsokan. Barang rongsokan.
mobilnya Alphard, ya Robbana Karim, Fortuner, barang rongsokan, rumahnya gedong, emang apa? Dia baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, biar hidup. Maka kita juga biar hidup baca sholawat, biar kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tema judul kita mari perbanyak sholawat. Jadi saya kepotong banyak tentang Nabi, bagaimana sepak terjangnya. Tapi kita sudah di ujung, sehingga kita harus banyak baca sholawat. Dua saudara, ada solat hubungan kita dengan Allah, ada solat ala Nabi hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Solat kita kagak bakalan sah kalau enggak ada solawat sama Nabi. Padahal ibadah yang pertama kali bakal ditanya di akhirat adalah solat. Tapi kalau tidak terima kasih sama Nabi Muhammad, ora diterima. Apalagi ibadah-ibadah yang lain. Sehingga malam hari ini sesuai keinginan panitia, mari kita malam hari ini baca sholawat kepada Nabi. Mari perbanyak baca kepada Nabi sesuai perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslimah. Mudah-mudahan kalau kita demen baca sholawat, hidup kita barakah, rezeki kita barakah, usahanya masyarakat Riau Selatan ini makin barakah, keluarganya barakah, dan anak keturunannya barakah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup salam, mari kita baca sholawat 100 saja, hanya 1 menit, tidak lebih dari 1 menit. 1 menit kalaulah pelan, kalau berbunyi semenit 20 detik. Ini kalau diamalin habis sholat 100 fa insya Allah pada subur, enggak puyeng. Kalau mau jujur, yang bikin puyeng bukan corona, bukan. Yang bikin puyeng bukan corona, bukan, tapi cicilan. Apaan? Bener enggak? Itu yang bikin puyeng. Maka biar kita enggak ngalamin puyeng, baca sholawat. Wis, yang pendek saja sallallahu ala 100. Ngitungnya begini, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 20 100. Begitu, biar gampang. Begitu, takut bapak langsung pegang tasbih, waduh mau kaya nih, berhenti lagi baca sholawatnya, pakai tangan aja, biar sholawatnya nempel di tangan. Sama-sama kita baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, 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 Muhammad sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad,
sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqna al-afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من الشاكرين من يوفي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تحيينا بها الاسلام والسنه وتميتنا بها الايمان والتوبه وتورثنا بها على الموت بحسن الخاتمه وعلى اله وصحبه الذين ابتغون فضلا من الله ونعمه ومغفرة ورحمة إلى بك محمد شافع الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق نصرتك المستقيم وعلى القدر ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل شقاء بشفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan pada penceramah kita. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh penceramah kita mendapatkan ilmu yang banyak dan kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan sebelum nanti ditutup dengan doa penutup, panitia silakan untuk memberikan bingkisan kepada para jamaah. Dan sambil diberikan bingkisan, kami mohon kepada qori kita untuk mengiringinya dengan sholawat.